Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, siswa kelas 5. Kita jumpa lagi di kelas Pak San. Oke, kali ini kita akan membahas pembelajaran 6 pada tema 2, subtema 1. Bagi kalian siswa kelas 5 yang punya buku tema 2, ayo sama-sama kita buka buku tema 2. Nah, ini buku tema 2 di kelas 5. Udara bersih bagi kesehatan. Ya, kita masuk pembelajaran 6. Ya, sama-sama kita lihat pembelajaran 6 itu adanya di halaman 45. Ya, halaman 45. Ya, kita lanjutkan di sini. Nah, ini pembelajaran 6. Ya, pembelajaran 6 ini nanti terkait dengan pembelajaran PKN ya atau PPKN, kemudian bahasa Indonesia dan SBDP. Untuk bahasa Indonesia sama masih mengklasifikasikan informasi yang didapat dari buku ke dalam aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Sedangkan untuk PPKN, kita akan membahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Dan SBDP masih memahami tentang tangga nada. Oke, di sini ada ayo membaca ilustrasi untuk pembelajaran 6. Kita lihat sama-sama. Ya, ini ada gambar di sini. Ya, kalian lihat gambarnya baik-baik. Bisa nih, Silani kelihatan terbatuk-batuk ya. Kemudian di sini ada sepertinya asap ini, ada yang membakar daun mungkin atau sampah di balik pagarnya sini. Mereka lagi duduk di sini ya. Nah, di sini diceritakan suatu sore Lani bersama ayah dan ibu sedang duduk di teras. Ya, mereka lagi duduk di teras. Kalian lihat sendiri ya, mereka duduk di teras. Nah, teras rumah mereka menghadap taman di depan rumah. Nih, depan rumahnya ada taman ya, nih. Kemudian di taman itu tumbuh aneka tanaman bunga, di sudut tanaman juga tumbuh tanaman mangga. Nah, suasananya terasa sejuk. Tiba-tiba Lani terbatuk-batuk. Lani mencium bau asap. Kelihatannya seseorang tengah membakar sampah daun-daun yang belum kering. Iya, itulah. Kalau sampahnya masih basah, ya atau daun-daunnya belum kering benar, ketika dibakar itu pasti asapnya akan pekat. Ya. Nah, asap sampah yang dibakar itu begitu pekat, udara jadi tercemar asap. Nah, inilah yang terjadi pada satu kelompok masyarakat. Nah, sekarang ayo berdiskusi. Ya, ayo berdiskusi. Apa yang harus kalian diskusikan? Lihat di sini. Ada orang membakar sampah berupa daun-daun yang belum kering. Ya. Nah, pembakaran sampah itu menimbulkan asap tebal. Udara jadi tercemar asap. Banyak orang jadi batuk-batuk akibat menghirup asap itu. Paham ceritanya ya? Nah, sekarang menurut kamu, bagaimana sih tindakan orang yang membakar sampah itu? Ya, gimana sih? Ya, bagaimana tindakan orang yang membakar sampah itu? Apakah dia memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Ya. Nah, jika tidak, apa akibat dari tindakannya itu? Ya, apa akibatnya? Nah, ini kamu diskusikan. Tapi sebelum diskusikan, boleh tuliskan dulu pendapatmu. Nah, sehingga kemudian ketika berdiskusi, kamu bisa menyampaikan pendapatmu. Lalu kamu juga dengar pendapat teman-temanmu. Maka kemudian didapat nanti pendapat yang lebih sempurna. Ya. Nah, poinnya apa? Poinnya tadi adalah yang ini. Apakah orang tadi
sudah memenuhi tanggung jawabnya sebagai warga masyarakat? Nah, tentunya kamu akan menjawab belum ya. Masa orang seperti itu dianggap sudah memenuhi tanggung jawabnya? Nah, belum. Nah, atau dia tidak memenuhi tanggung jawabnya. Ya. Nah, apa akibat tindakannya itu? Nah, akibat tindakan ini bisa buat orang lain, ya seperti tadi keluarganya Lani, si Laninya diterbatuk-batuk ya, tetangga yang kesel banget sama orang itu mungkin. Ya, kemudian bisa juga akibat buat dirinya sendiri. Ya, tetangga-tetangga akan nggak suka ya dengan dia, benci dia, misalnya seperti itu. Jadi, sebagai warga masyarakat, kita punya tanggung jawab sebenarnya untuk menjaga kenyamanan lingkungan. Ya, jadi menjaga kenyamanan lingkungan merupakan salah satu tanggung jawab warga masyarakat. Ada banyak sebenarnya jenis-jenis tanggung jawab yang lain. Ya, itu hanya salah satunya aja. Nah, di sini ada teks bacaan yang bisa membuat kamu menjadi lebih paham tentang jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Apa saja jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, ini yang pertama. Ya, kita punya tanggung jawab untuk memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Itu satu tanggung jawab yang dijelaskan di sini. Kemudian ada tanggung jawab yang lain. Nah, di sini juga punya tanggung jawab menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat. Itu tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kemudian ada tanggung jawab yang ketiga. Nah, kalian lihat di sini, kita juga punya tanggung jawab untuk meningkatkan rasa solidaritas sosial sebagai sesama anggota masyarakat. Ya, solidaritas. Apa sih solidaritas? Solidaritas itu rasa setia kawan. Ya. Nah, berikutnya juga tanggung jawab lainnya adalah menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi dalam kehidupan di masyarakat untuk menghindari perpecahan masyarakat, bangsa, dan negara. Ini juga kita punya tanggung jawab ya untuk menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Diskriminasi ini membedakan ya, membuat perlakuan yang berbeda ya, terhadap si ini perlakuannya begini begini begini. Kayaknya kalau salah dikit biarin aja. Kalau misalnya ke kelompok yang lain, wah kayaknya keras. Itu namanya diskriminasi. Ya, perlakuan yang berbeda. Nah, itu 4 hal yang dijelaskan di sini dan ini merupakan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, nah, kita jelaskan satu-satu. Pertama, memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Ini tanggung jawab kita bersama. Gimana contohnya memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat? Ya, dibuat aturan di masyarakat itu dan sama-sama kita menegakkan atau melaksanakan aturan itu. Misalnya untuk keamanan, ada jadwal ronda malam misalnya. Nah, di sini ada nih, ya, ada jadwal ronda malam. Ya, tanggung jawab kita adalah ikut ya melaksanakan apa yang sudah dijadwalkan itu ya. Misalnya kita dapat piketnya hari Senin malam Selasa jam 10 sampai jam 5 pagi. Nah, jadwal itulah kemudian kita harus melaksanakan tanggung jawab kita. Nah, karena itu untuk ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat. Nah, kemudian di sini yang kedua tadi ya, bagaimana jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Jenis-jenis tanggung jawab. Nih, jenis yang kedua adalah menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan ya. Nah, untuk bisa menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, ada prinsip-prinsip yang harus kita pegang ya. Nih, masyarakat hendaknya ya, nah diantaranya nih ya,
berpegangan pada prinsip-prinsip dasar sebagai berikut. Ya, nih, pertama, membina keserasian, keselarasan, keseimbangan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Saling mengasihi, membina, dan memberi. Ya. Kemudian tidak menonjolkan perbedaan, tapi mencari kesamaan. Seperti itu. Ya. Nah, kalau misalnya kita sudah menunjukkan prinsip-prinsip itu, pasti nanti ada perilakunya. Perilakunya apa aja? Ini perilakunya. Ya, dengan prinsip di atas, kamu hendaknya bisa menunjukkan perilaku yang mencerminkan sikap menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan antar warga masyarakat seperti berikut. Jadi ini perilakunya. Pertama, hidup rukun. Ya, hidup rukun artinya menjaga agar suasananya tetap damai, rukun seperti itu. Ya. Nah, kemudian dengan semangat kekeluargaan. Kemudian setiap masyarakat ya warga menyelesaikan masalah sosial secara bersama-sama. Jangan main hakim sendiri misalnya. Jangan mutusin sendiri, yuk bareng-bareng. Ya, sebaiknya seperti apa? Itu yang harus dibahas. Kemudian bergaul dengan sesama warga masyarakat tidak membeda-bedakan. Wah, sukunya, ya, agama, ras atau antar golongan. Itu jangan dibeda-bedakan. Sama aja kita semua, oke? Kemudian menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar dalam bergaul antar suku bangsa. Kenapa? Kalau bahasa Indonesia kan dimengerti semua, insya Allah, ya. Tapi kalau misalnya ada orang Padang, kemudian dalam sebuah pergaulan ada sekelompok lagi orang Jawa, kemudian yang Padang pakai bahasa Padang, yang Jawa pakai bahasa Jawa, yang nggak ketemu, nggak ngerti, ya. Nah, makanya gunakan bahasa Indonesia. Nah, hal lainnya adalah mengadakan bakti sosial atau kerja bakti di lingkungan masyarakat. Ini contohnya. Ya, kerja bakti membersihkan kali atau selokan. Nah, kemudian apa sih manfaatnya? Kalau kita menjaga dan memelihara rasa persatuan itu, nih manfaatnya. Akan terwujud kehidupan masyarakat yang serasi, selaras, dan seimbang. Ya, kehidupan yang nyaman ini, tenang. Ya. Kemudian pergaulan antar sesama masyarakat juga akan lebih rukun dan akrab. Ya, itu manfaatnya. Juga terwujud sikap saling mencintai, saling membantu nantinya antar warga masyarakat. Nah, kemudian jika ada masalah dapat mengatasi semua perbedaan ya yang ada dengan penuh kesadaran. Udah ya, perbedaan itu biasa. Berbeda-beda namun tetap satu jua. Nah, kalau memang sudah seperti itu, manfaat yang lebih penting lagi, tercipta, terwujud pembangunan nasional, atau pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Ya, ada kerjasama di situ. Yaitu misalnya dalam pelaksanaan gotong royong, ya akan berjalan baik dan lancar. Oke, itu tadi manfaat jika kita bisa menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan masyarakat, ya. Yuk sama-sama kita harus berupaya, kita punya tanggung jawab di sini ya untuk rasa persatuan dan kesatuan ini karena manfaatnya sangat besar ya buat kita juga. Nah, kemudian hal lainnya ya adalah ini, meningkatkan rasa solidaritas sosial antar sesama anggota masyarakat. Solidaritas apa sih? Nah, di sini udah solidaritas adalah rasa setia kawan. Kalau ada rasa setia kawan, ya kawan susah kita tolong. Ya, jadi ada rasa mengutamakan kepentingan bersama gitu loh daripada kepentingan pribadi dan golongan. Nah, jadi nanti juga akan ada peduli, ya, saling bantu dan bekerjasama dengan baik. Itu kalau ada rasa setia kawan. Nah, contohnya apa? Contohnya adalah pada saat gotong royong, ya, kerjasama dan gotong royong. Itu contoh bentuk
solidaritas sosial tadi. Oke. Nah, yang keempat, ya, kita juga punya tanggung jawab menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Ya, menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Apa itu diskriminasi? Nih, secara harfiah, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan. Ya, kasusnya sama, kejadiannya sama, tapi perlakuannya beda. Nah, seperti itu. Itu yang nggak boleh. Nah, diskriminasi ya juga memiliki arti memperlakukan orang atau kelompok, biasanya sih minoritas nih, ya, secara berbeda gitu. Wah, minoritas artinya kelompok kecil. Kelompok besar memperlakukan kelompok kecil semena-mena. Ya, nah itu tidak boleh. Itu harus kita cegah. Ya, diskriminasi tidak boleh. Karena itu akan merusak persatuan dan kesatuan. Oke, jadi sebagai warga masyarakat, kita mempunyai beberapa tanggung jawab. Tadi ya, ada 5 prinsipnya. 5 itu 4 dijelaskan. 1 di awalnya ini, menjaga kenyamanan lingkungan. Itu tanggung jawab kita, menjaga kenyamanan lingkungan, kemudian memelihara ketertiban dan keamanan, ya, kemudian juga menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, kemudian juga lagi meningkatkan rasa solidaritas sosial, dan terakhir menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Ya, jadi itu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Nah, di kelas juga sama seperti itu. Ya, kehidupan di kelas kan juga kita pengen nyaman, damai, tenang, ada kerjasama yang baik, ya, sehingga nanti bisa belajar dengan baik dan hasilnya juga akan lebih baik juga. Berarti ada tanggung jawab juga di situ sebagai warga kelas, sebagai warga sekolah, ya. Nah, nanti kita lanjutkan di kegiatan berikutnya. Nah, di sini ada diskusi. Diskusi ini untuk memberi pengalaman kepada kamu bagaimana rasanya melakukan kegiatan diskusi. Nah, lihat di sini, lakukan kegiatan berikut bersama teman-teman sekelasmu. Ini kalau lagi ada di kelas ya. Kalau lagi nggak ada di kelas ya udahlah, nggak apa-apa. Nah, pertama apa? Pertama, pilih salah seorang anggota kelas sebagai pemimpin diskusi. Ya, tentukan dulu pemimpin diskusinya, karena nanti kalau pemimpin diskusi itu dia akan bertanggung jawab mengarahkan diskusi sesuai dengan kepentingan bersama. Ya, kalau ada pemimpinnya, semua mematuhi pemimpin, dan pemimpin kemudian menghargai orang yang dipimpinnya. Nah, kemudian dengan dipimpin oleh pemimpin diskusi tadi, bagi kelompok, ada 4 kelompok nih. Ada kelompok A, B, C, dan D. Jadi siswa dibagi menjadi 4 kelompok. Kelompok A, B, C, dan D. Nah, apa tugas kelompok itu? Nah, kelompok A dan B mencari contoh lagu bertangga nada mayor. Masih ingat ya, kita udah pernah membahas pada pembelajaran sebelumnya. Lagu yang riang gembira, ya, seperti Hari Merdeka, itu mayor. Ya, kemudian mungkin lagu Halo Halo Bandung, itu juga gembira. Maju tak gentar, ya, misalnya seperti itu. Nah, pilih aja satu, ya, pilih satu, ya, untuk kelompok A dan B. Nah, kelompok C dan D itu mencari lagu bertangga nada minor. Minor lagu-lagu yang sedih, ya, nggak begitu bersemangat. Oke, seperti lagu Gugur Bunga, kayak gitu. Nah, kemudian apa berikutnya? Setelah menentukan, ya, setelah kelompok A dan B, juga C dan D menentukan lagunya, berikutnya adalah berlatih. Kelompok A berlatih menyanyikan lagu, kelompok B yang mengiringi lagu tersebut, ya. Nah, jadi mungkin dengan alat musik, dengan apa terserah, ya. Nah, itu kelompok B-nya. Sedangkan
kelompok C itu yang nanti akan menyanyikan lagu, ini lagu bertangga nada minor ya, C, dan kelompok D yang akan mengiringinya dengan alat musik tertentu. Oke, nah ini kegiatan seperti ini, nanti kamu catat hasil kegiatan ini, ya, catat prosesnya. Nanti tugas berikutnya kamu minta untuk bercerita. Nih, lihat, ayo bercerita. Kamu telah melakukan kegiatan diskusi, ya, untuk tugas berlatih lagu bertangga nada mayor dan minor. Sekarang ceritakan pengalamanmu berdiskusi, ya. Ceritakan pengalaman kamu tadi berdiskusi dalam proses pengambilan keputusan bersama teman-temanmu. Gimana? Ya, apakah prosesnya berjalan dengan baik? Ada saling menghargai di situ, pengambilan keputusannya kemudian ada nggak yang memaksakan kehendak misalnya. Nah, ceritakan ya. Nah, kemudian juga ceritakan di depan kelas. Nah, itu untuk kegiatan bercerita. Nah, sekarang sebelum kita akhiri, ada yang harus kamu renungkan di sini ya. Nah, apa yang harus kamu renungkan? Ada dua nih. Apa jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Ya, tadi udah kita bahas jenis-jenisnya apa saja. Ya, pertama menjaga kenyamanan lingkungan. Ya, kemudian juga memelihara ketertiban dan keamanan. Kemudian juga menjaga dan memelihara persatuan dan kesatuan. Ya, juga meningkatkan rasa solidaritas dan juga kita punya tanggung jawab untuk menghapus bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Itu jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat. Nah, kemudian yang kedua, apa perbedaan lagu bertangga nada mayor dan bertangga nada minor? Ya, ini udah dibahas di pembelajaran sebelumnya juga. Lagu bertangga nada mayor itu ya lagunya semangat, riang gembira ya. Diawali dengan nada do misalnya, tapi nggak dimungkinkan juga dengan nada lain. Nah, yang penting lagunya bersemangat, riang gembira. Sedangkan lagu yang bertangga nada minor, lagunya sedih, kelihatan kurang semangat. Ya, itu perbedaannya. Sehingga menyanyikannya juga harus terbawa emosi seperti itu. Oke, itu yang harus kamu renungkan. Terakhir, ada kerjasama dengan orang tua. Ini penting, ya penting. Ajak orang tuamu berdiskusi, ngobrol. Nah, apa yang dapat dilakukan keluargamu supaya selalu memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat? Ya, tadi udah kita bahas tuh tanggung jawab warga masyarakat. Nah, sekarang ya di keluargamu supaya bisa memenuhi tanggung jawab sebagai warga masyarakat, apa yang harus dilakukan? Diskusikan dengan orang tuamu, catat poin-poin pentingnya. Oke? Itu yang bisa kita bahas pada pembelajaran kali ini. Ini pembelajaran yang ke-6, pembelajaran tema 2, subtema 1. Bapak akhiri, terima kasih. Semoga ada manfaatnya buat kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.